Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 1741 pengalaman belajar. Di luar taman kecil, Qin Mengyao, yang sudah pergi, kembali lagi. Dia hanya berjongkok di bawah sudut dinding dan mengeluarkan cermin dari tangannya. Cermin ini adalah cermin misterius, artefak khusus untuk mengintip, dan menyelinap ke belakang. Saya ingin melihat gambar yang indah dan indah. Ini pertama kalinya. Anda harus belajar dari pengalaman, yang dapat digunakan di masa depan. Berpikir di dalam hatinya, dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang dan melihat ke belakang. Dia bukan satu-satunya yang datang untuk mengintip, tetapi juga Zhao Yun. Pria Zhao Yun tidak mau datang, dia terpaksa datang ke sini, dan dia tidak diizinkan pergi, jadi dia bersikeras menyeretnya untuk menonton siaran langsung. Dia mempelajarinya, dan dia juga meminta Zhao Yun untuk mempelajarinya bersama. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat mengikuti satu sama lain, jadi mereka pergi tidur, dan mereka sangat senang ketika memikirkannya. Kamu pasti kenyang, kata Zhao Yun dengan lidahnya, memandang Qin Mengyao seperti dewa, sungguh bakat. Gadis ini sangat terbuka, dia kembali untuk mengintip, dan pria yang mengintip sudah siap. Mengapa kamu masih duduk di sana, menyia-nyiakan masa mudamu? Qin Mengyao mengabaikannya, membenamkan kepalanya di cermin Suanji, dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang muncul di cermin misteri adalah gambar di taman kecil. Ye Chen dan Chu Ling tidak terburu-buru, tapi dia sedang terburu-buru, jadi apa, wanita jalang ini tidak tersipu sama sekali. Hei, kalian. Hei tawa terdengar, dan 9 sosok jatuh satu demi satu, membentuk satu baris. Zhao Yun melirik mereka dan mau tidak mau mengangkat alisnya, dia masih mengenal mereka semua. Mereka adalah 9 jenderal di bawah tahta Qin Guang, dan jumlahnya cukup banyak, mereka semua datang, dan mereka datang dalam satu tim. Hal-hal seperti itu, bagaimana bisa hilang, pencuri menyukai gambar itu. Mereka juga ingin melihat apakah produk khusus dari aula pertama Yan Luo itu ganas atau tidak. Adegan itu seharusnya mengguncang bumi dan gunung-gunung berguncang, yang sangat kuat. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Zhao Yun juga ada di sana. Dia laki-laki, jadi tidak apa-apa, tetapi ketika dia melihat Qin Mengyao, dia menjadi kurang tenang. Kami tahu kamu, orang yang mengalahkan Ming Jue sebelumnya. Kamu sangat hebat. Semua murid kaisar sudah mati. Aku tidak menyangka kamu begitu baik. Para pahlawan melihat hal yang sama. Kesembilan orang itu menonton setelah melirik Zhao Yun, mereka semua berjongkok di sudut, sebaris papan, dan salah satu dari mereka mengeluarkan cermin kecil. Dengan baik. Cermin misterius King Yishui dilengkapi dengan baik. Zhao Yun tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya, ekspresinya agak menarik. Kesembilan orang ini, bersama dengan Qin Mengyao, total 10 jenderal dunia bawah, tidur di tengah malam, tetapi datang untuk mengintip sebagai satu tim. Apalagi mereka semua membawa artefaknya masing-masing, yang membuatnya sedikit awam, sepertinya beberapa dari mereka melakukan banyak hal seperti ini. Gadis kecil, jika kamu tidak belajar dengan baik, kamu tidak akan tinggal di rumah dengan jujur dan datang ke sini untuk mengintip. Lei Mingjiang mengangkat telinganya. Kamu masih punya wajah untuk mengkritikku. Qin Mengyao menatap 9 orang itu dengan tatapan kosong, dengan ekspresi tidak setuju, jadi wanita tua itu hanya melihatnya, apa-apaan ini? 9 pekerjaan kakakku semuanya bagus, bisakah kamu menemukan tempat untuk mengobrol setelah menonton? Pergilah. Qin Mengyao melambaikan tangannya dan menamparkan semua orang. Zhao Yun tidak tahan melihat langsung ke arahnya lagi, berbalik dan pergi, dia begadang di tengah malam, benar-benar bebas, tetapi tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama kalian. Bagian luar taman sudah siap, tetapi di taman sepi. Ye Chen dan Chu Ling masih duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang di atas dan siapa yang di bawah, tempat tidur kita tidak kokoh. Semakin Chu Ling memikirkannya, semakin dia tersipu. Dia adalah dewa jembatan. Mengapa ide aneh seperti itu muncul di benakku? Sifat pendiam wanita itu membuat pipinya langsung terbakar, dan dia selalu ingin menemukan celah di tanah untuk masuk, yang terlalu memalukan. Aku tidak memberimu minum, mengapa wajahmu masih merah? Ye Chen tersenyum, menatap pipi Chu Ling dengan mata bulat. Aku ingin kamu membereskannya. Chu Ling bangkit, memelototi Ye Chen, dan melangkah ke pintu, rona merah menyebar ke lehernya. Itu mungkin memikirkan hal-hal kotor.
Ye Chen menggelengkan kepalanya, menepuk pantatnya, dan mengikuti pintu dengan sadar. Segera, ada suara gemerincing di ruangan itu. Suara itu seolah-olah perampok sedang mengobrak-abrik dan menghancurkan barang-barang di dalam rumah, dan meja, kursi, bangku, panci dan wajan pecah di seluruh lantai. Segera, Ye Chen keluar dan diusir. Ups, Qin Mengyao dan yang lainnya semuanya bertepuk tangan. Sangat memalukan bagi Jenderal Ming kuno yang agung, dan bahkan Jenderal 9 Istana Ming menjadi lumpuh, tetapi dibersihkan oleh Nai He Qiaoshen. Ye Chen berantakan, menutupi pinggang lamanya, itu memang memalukan. Bukannya dia tidak bergerak, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Chu Linger. Siapa sangka akan ada prajurit kuasi kaisar di tubuh Chu Ling, dan dia tidak tahu bahwa orang yang membunuh 1000 pedang memberikannya kepadanya, itu luar biasa. Prajurit Zundi tidak hanya bermain-main, dia keluar setelah beberapa saat, posturnya masih begitu mendominasi. Adegan ini sangat mirip dengan yang ada di Heng Yuezong. Pada saat itu, Chu Xuan tidak memiliki ingatan, dan ada tentara yang ganas di tubuhnya, dia ingin tidur dengan menantu perempuannya di pelukannya, tetapi dia dipukuli. Memalukan. Ye Chen menyeka mimisannya, dan langsung pergi keluar taman, tetapi gagal masuk ke tempat tidur Chu Ling, jadi dia harus bersenang-senang. Dan kesenangan ini tentu saja 10 jenderal hantu di luar taman. Apakah Anda benar-benar berpikir saya buta? Anda menunggu. Kemampuan untuk bersembunyi jauh dari bagus, dan Anda ingin menonton siaran langsungnya, jadi itu menyenangkan. Tidak lama kemudian, 9 sosok terbang keluar dari kota hantu satu demi satu. Mengingat suasana hati yang tidak bahagia, semua harta dari 9 orang untuk sementara disimpan oleh Ye Chen, dan tidak ada yang tersisa. Adapun Qin Mengyao, Ye Chen merasa kasihan padanya, jadi dia menambahkan segel padanya, tidak banyak, hanya 100. Saya lewat, dan saya tidak melihat apa-apa. Qin Mengyao tertawa, dan sangat malu tertangkap. Kamu sudah memiliki Zhao Yun. Kamu pria yang tampan. Dia tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia datang ke sini untuk mengintip. Menarik atau tidak, segar dan halus. Pelajari pengalaman, beritahu aku lebih cepat. Ayo pergi, kakak akan membawamu ke tempat yang baik. Ye Chen melambaikan tangannya, membawa orang itu dan pergi. Meski kota hantu di malam hari sunyi, ia memiliki tempat yang makmur. Yang disebut tempat ramai adalah tempat yang disukai pria, itu adalah surga pria, setiap malam, luar biasa hidup. Kemana kamu membawaku? Qin Mengyao memelototi Ye Chen. Oke, kamu benar-benar menyukainya. Ye Chen menyeringai. Saat dia mengatakan itu, pria itu mempercepat langkahnya, kaki dan kakinya sangat mati rasa. Qin Mengyao terus berjuang, tapi dia tidak bisa menembus segel Ye Chen, ada terlalu banyak segel, 100 kali, Ye Chen terlalu alami. Tidak lama kemudian, Ye Chen berhenti di loteng. Lotengnya cukup luas, dengan 3 lantai, atmosfer dunia kuat, dan sebelum masuk, aroma pemerah pipi tercium darinya. Melihat dari kejauhan, samar-samar terlihat adegan wanita kurus bermain piano, menuangkan anggur, dan berpose di loteng di lantai 2 dan 3. Melihat ke pintu masuk loteng, ada wanita dengan pakaian acak-acakan, melambaikan sutra panjang di tangan mereka, dan mengucapkan kata-kata tajam, "Tuan, mengapa Anda datang ke sini?" "Hei, ini di sini." Ye Chen He menyikat tangannya. "Rambut. Benar, ini adalah rumah bordil. Dalam istilah awam, ini adalah tempat pembakaran. Terus terang, ini adalah rumah bordil. Ada rumah kaca di dunia bawah, dan bisnisnya cukup bagus, dari hantu kecil hingga jenderal dunia bawah, dan jasa serta batu dunia bawah adalah mata uang yang umum." Ye Chen juga sangat perhatian, dan mengganti Qin Mengyao menjadi pakaian pria, jika tidak, jika dia dikenali, rumah bordil akan sangat ramai. "Kamu Chen." Qin Mengyao menjadi gila, suaranya cukup magnetis dan menusuk, dan percikan api keluar dari matanya yang indah. Dia harus menjadi gila, pelacur sekali dalam sejuta tahun itu ditabrak olehnya, dan dia dibawa ke rumah bordil. Jika ini menyebar, dia akan menjadi populer, dan setelah Ye Chen dan Zhao Yun, dia akan menjadi yang paling populer di dunia bawah, bukan salah satu dari mereka. Pengalaman belajar adalah cara tercepat. Ye Chen berkata dengan penuh arti, 18 kelas seni bela diri, ada semua jenis seni bela diri, tentu saja. Saya tidak suka mendengar kata-kata ini lagi, dan ketika saya berlari untuk mengintip, aku tidak melihatmu lebih pendiam, kamu bisa menutupi tempat ini. Ye Chen berkata, dan melambaikan segel lain untuk menutup mulut Qin Mengyao, agar tidak setelah masuk, aku buta. Oh, mengapa kedua tuan itu datang ke sini? Sekelompok wanita fana yang sedang mencari pelanggan di depan pintu mengepung mereka satu demi satu. Saya tidak tahu Ye Chen dan Qin Mengyao.
Saya menyalahkan Ye Chen karena menggunakan metode rahasia untuk menutupi wajah aslinya. Ye Chen sangat andal dalam pekerjaannya. Perlu disebutkan bahwa setelah Qin Mengyao menyamar sebagai seorang pria, dia memang tipe yang tampan, dan bajingan. Hal ini juga yang membuat banyak wanita tertarik, mereka tampan dan menggoda untuk dilihat. Saudaraku, aku tidak punya banyak pengalaman, jadi aku akan menjagamu. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan, yang sangat murah hati, dan bahkan membayar anggur minum Qin Mengyao. Begitu kamu lahir, kamu akan berkenalan 2 kali. Sekelompok wanita mengelilingi Qin Mengyao, wajahnya yang cantik sangat nyaman untuk dilihat. Qin Mengyao tidak dapat berbicara, tetapi ada percikan di matanya, dia sangat menawan. King Lou, ini King Lou, ada apa denganku? Adikku sedikit lebih terbuka, tapi aku masih harus menghadapinya. Belajar dengan giat, aku menghabiskan uang, seriuslah. Ye Chen melambaikan tangannya dan melihat Qin Mengyao memasuki rumah bordil. Lagi pula, pria ini tertawa terbahak-bahak, menepuk pantatnya dan pergi. Melihat ke belakangnya lagi, Qin Mengyao diliputi oleh para wanita di dunia. Kultivasi itu disegel, sama seperti manusia, bisa dikatakan tidak ada perlawanan, hei, langsung diajak masuk, meriah. Terlepas dari apakah dia dapat mempelajari pengalaman malam ini, perjalanan ini ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan baginya, terima kasih kepada Ye Chen. Ye Chen santai, membawa kendi, dan pergi ke Xiao Yuan. Ketika datang ke King Lou, itu benar-benar memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengannya. Di Dong Huang, saya membawa Jining Suang ke sana, di Dachu Fanji, saya membawa Chu Xuan. Ini tempat yang bagus, tidak mudah menghasilkan uang, Anda harus mengurus bisnisnya, dan dia selalu sangat murah hati tentang itu. Kembali ke taman kecil lagi, sepi, dan angin bertiup kencang. Ye Chen pindah ke jendela dan melihat ke dalam melalui celah. Chu Ling sudah tertidur, dan tidur dengan nyenyak, seorang wanita hamil adalah yang paling mengantuk, dan di Naihekiao seperti ini. Rekan Ye Chen itu sangat sadar, dan dengan lembut membuka pintu. Tapi itu tidak salah, Chu Ling sedang hamil, jadi hal semacam itu tidak bisa diterima, tapi tetap tidak apa-apa untuk tidur sambil memeluknya. Lihatlah si kecil dalam kandungannya, sangat energik. Ketika Ye Chen memandangnya, boneka kecil itu terkikik, merah muda dan berdaging, sangat lucu tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tertawa lagi, tunggu sampai kamu menemukan ayahmu sendiri, dan tendang dia sampai mati. Episode 1742 Terima kasih, senior. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, kota hantu kembali membawa kemakmuran di pagi hari. Hari ini, kota hantu sangat ramai, tepatnya King Lou yang ramai, segel Qin Mengyao dilepaskan, tetapi juga populer. Bos King Lou menggerakkan sudut mulutnya, yang merupakan hal langka yang terjadi sekali dalam 1 abad. Para wanita yang melayani Qin Mengyao sudah meragukan kehidupan. Jenderal Agung, menyamar sebagai laki-laki, bukankah dia bebas? Segera setelah berita menyebar, dunia bawah menjadi sangat hidup, dan semua orang di jalanan dan gang, warung pinggir jalan, dan restoran membicarakannya. Aku tidak berharap Qin Mengyao memiliki hobi khusus ini. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Seorang wanita cantik, semua ini benar-benar sia-sia. Satu demi satu, ada desahan dan lidah yang konstan, dan ekspresi mereka cukup aneh ada banyak hal. Di tengah diskusi, Raja Chujiang datang dan membawa pergi Qin Mengyao. Orang itu kejam, wajahnya sangat hitam, Qin Mengyao terbakar, begitu juga dia, dan seluruh aula kedua Yama juga terbakar. Itu benar-benar memberinya wajah panjang, setengah dari jenderal dunia bawah dinonaktifkan, setengah dari mereka mati, dan satu-satunya jenderal dunia bawah wanita keluar. Mengapa kamu tidak melemparkan kami ke rumah bordil? 9 jenderal dunia bawah di bawah tahta Qin Guang terlatih-tatih dan menggaruk kepala mereka dengan keras. Namun, masalah ini cukup baru, jika mereka tahu bahwa Ye Chen mengirim Qin Mengyao ke rumah bordil tadi malam, mereka akan terlindas. Sebuah toko anggur di jalan hantu, Zhao Yun, yang sedang minum, tidak bisa menahan tawa. Nama Ye Chen adalah legenda, sama sekali tidak ada bakat setingkat ini di alam semesta mereka, dan tidak ada orang lain. Saat dia berbicara, cahaya redup muncul padanya tanpa bisa dijelaskan. Cahaya redup sepertinya tersembunyi, misterius dan kuno, bercampur dengan hukum jalan kaisar, dan memenjarakannya dengan sangat erat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat berikutnya, dia menghilang dengan suara mendesing. Orang-orang di sampingnya tertegun dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Apakah aku salah? Orang besar yang hidup, jika Anda mengatakan tidak, itu akan hilang. Ketika Zhao Yun muncul kembali, itu adalah puncak gunung, megah dan megah.
Di puncak gunung berdiri sosok, seperti monumen, sulit bagi semua kekuatan di dunia untuk menghancurkannya. Meski jaraknya sangat dekat, sosok dari belakang itu lebih jauh dari mitos tersebut, keberadaannya seakan membuat waktu terhenti. Hati Zhao Yun bergetar, orang itu seperti penguasa dunia, berdiri di depan orang itu, dia seperti semut tertinggi, ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di alam semesta ini, dia disebut Kaisar Agung, dan di alam semesta mereka, dia juga puncaknya. Junior Zhao Yun, aku telah bertemu dengan Kaisar Dunia Bawah. Setelah beberapa saat lesu, Zhao Yun buru-buru melangkah maju, membungkukkan kedua tangannya, dan memberi hormat dengan hormat. Keretakan di alam semesta akan segera muncul, kamu bisa kembali. Kaisar Dunia Bawah berdiri diam, tanpa berbalik, hanya berbicara dengan samar. Singkatnya, Zhao Yun sangat bersemangat hingga air mata menggenang di matanya. Setelah sekian lama menunggu di negeri asing, akhirnya tiba saatnya untuk menunggu. Dia yang sangat mirip dengan Ye Chen juga punya cerita panjang di kampung halamannya, ada orang yang dia sayangi. Urus pemakamannya, tunggu hari lain, aku akan meneleponmu. Kata-kata Kaisar Ming panjang dan melekat di dunia untuk waktu yang lama. Terima kasih, senior. Zhao Yun memberi hormat lagi, kata-katanya bergetar, dan dia menyeka air matanya saat dia berjalan, benar-benar menangis. Di belakangnya, Kaisar Dunia Bawah berbalik, matanya dipenuhi kelegaan dari perubahan hidup. Meskipun pemuda itu bukan milik alam semesta ini, dia benar-benar mencengangkan, bahkan murid yang dia ajar pun dikalahkan. Sangat disayangkan bahwa orang luar biasa seperti ini pada akhirnya akan kembali. Kekuatan alam semesta ini tidak seimbang, dan dia tidak dapat dibiarkan tinggal di sini lagi. Melihat arogansi generasi mendatang seperti melihat diri sendiri di masa lalu. Cara Kaisar bersaing untuk supremasi, bernyanyi sepanjang jalan, bercita-cita naik tahta Wudi. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan orang-orang luar biasa yang bersaing dengannya telah lama menjadi debu sejarah, terkubur di sisi lain galaksi. Yang disebut dunia tidak terkalahkan, tetapi dunia juga sunyi, menjaga perubahan kehidupan, dan ada tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Di taman kecil itu masih sepi, tanpa suara sedikit pun. Di dalam kamar, Chu Ling tidur dengan damai dan anggun, dan terkadang dia berbicara dalam tidurnya, dan orang yang paling banyak berbicara dalam tidurnya adalah Ye Chen. Di tempat tidur, dia bukan satu-satunya, tetapi juga Ye Chen. Postur tidurnya tidak terlalu harmonis, dia tidur nyenyak di perutnya, dengan satu paha menempel di tubuh Chu Ling. Embusan angin bertiup, Chu Linger bangun, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia tercengang, kapan orang ini pergi tidur. Bingung sejenak, dia sadar, tiba-tiba duduk, memegang Ye Chen di satu tangan, dan melemparkannya langsung dari tempat tidur. Ye Chen terlempar dengan buruk, dan seluruh karakter besar tertahan di tanah, dia bangun kali ini dan menggosok kepalanya dengan keras. Kamu bajingan. Pipi Chu Ling memerah, percikan api menyala di matanya, dan dia sangat marah hingga dia melempar bantal ke atasnya. Jangan membuat masalah, aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen mengambil bantal itu, dan tidak lupa mengendusnya setelah menyelesaikan pekerjaannya, seperti bersikap kejam. Segera, dia keluar lagi, dan diusir. Ren Chu Ling menutupi pipinya, sangat marah dan lucu. Ini adalah pertama kalinya berbagi tempat tidur dengan seorang pria, pemandangan seperti itu, saya malu sampai mati, saya tidak tahu kapan Ye Chen masuk. Namun, pakaiannya masih rapi, dan Ye Chen tidak melakukan apa-apa, meskipun dia sedikit pelit, dia masih memiliki integritas. Setelah marah, dia merasa sedikit menyesal lagi, saya tidak tahu ekspresi seperti apa jika seseorang mengetahui ide ini. Ayo pergi, ayo beli sayur dan masak. Di luar ruangan, Ye Chen menendang-nendang hidup-hidup dan ditendang oleh orang suci, tidak ada yang terjadi. Chu Linger keluar dan menatap tajam Ye Chen, tapi dia masih sangat cantik saat dia marah. Ye Chen memasang wajah, menariknya ke atas dan pergi, apa yang ingin kamu makan? Kata-kata ini menghangatkan hatinya, kemarahan Chu Ling setengah hilang, dan dia membiarkan Ye Chen menariknya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Semakin, apa aku tidak cantik? Dia memelukku dan tidur sepanjang malam, bahkan tidak melepas bajunya, tidak punya pikiran lain. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda adalah seorang pria terhormat, atau Anda memiliki konsentrasi yang baik? Memasuki jalan Gisheng lagi, keduanya menarik perhatian semua arah lagi. Kepada sesama Ye Chen, kebanyakan dari mereka iri, tadi malam seharusnya sangat apik, tetapi rasa Qiao Shen juga harus sangat indah. Ada juga beberapa wanita yang nimfo, jika berhubungan seks dengan Huang Guming, mereka tidak keberatan, semua wanita cantik menyukai pahlawan.
Setelah memejamkan mata, ada kelanjutan dari diskusi sebelumnya di jalan. Qin Mengyao, dunia bawah tanah di bawah tahta Cujiang, mengunjungi Tungku tadi malam. Mendengar ini, Ye Chen merasa tidak apa-apa, dialah yang melakukannya. Tapi ekspresi Chuling aneh, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dan hal baru ini, Qin Mengyao suka melakukannya seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Tawar-menawar. Ketika dia dalam keadaan linglung, Ye Chen menarik ujung bajunya, hanya untuk mengetahui bahwa Ye Chen telah memilih bahan dan sedang menunggunya untuk menawar. Suami dan istri memiliki pembagian kerja yang jelas. Tapi mendengar gadis itu batuk ringan, dia siap untuk bersenang-senang. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, pemilik toko terkekeh, diskon 30%, apa pendapat Dewa Jembatan tentang harga ini? Bagus sekali. Chuling sangat senang, jadi dia memasang wajah. Bagus sekali. Ye Chen sudah mulai memuat bahan-bahannya, dengan sangat sadar. Sebelum berangkat, saya tetap tidak lupa meninggalkan kalimat, saya akan datang lagi lain kali. Kalimat ini sangat memalukan bos, jangan lakukan seperti ini, kami akan membayarmu sampai mati, kalian berdua tidak kekurangan uang. Memang mereka tidak kekurangan uang, yang mereka inginkan adalah perasaan seperti itu, sangat hangat, kehidupan biasa, arti sebenarnya dari biasa. Ini toko lain dari toko ke toko, mereka benar-benar pasangan muda, bergandengan tangan, membawa keranjang sayur, terlihat bagus. Benar-benar tawar-menawar kemanapun Anda pergi, memberi muka kemanapun Anda pergi. Hal yang paling menarik perhatian adalah keranjang sayur yang dibawa oleh Chuling, mentimunnya sangat hijau, lurus dan rapi. Tapi mereka yang menantikannya akan membelai janggutnya dengan penuh arti. Setelah membeli begitu banyak, apakah Anda yakin itu untuk makanan, atau tidak untuk digunakan? Di Gunung Jieming, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang berdiri berdampingan, menonton dengan tenang. Mata kedua makhluk tertinggi itu sama, itu adalah kota hantu, lebih tepatnya, Ye Chen dan Chuling, mengawasi mereka berbelanja dan berbelanja. Mata yang maha tinggi terkadang kesurupan, dan ada orang yang telah mencintai, dan mereka juga mendambakan yang biasa, meski ditukar dengan yang maha tinggi. Berdiri di puncak adalah niat asli yang biasa dan benar, yang paling berharga, telah berubah menjadi perubahan kuno selama bertahun-tahun. Waktu hampir habis, apakah kamu yakin kita harus menunggu? Kata Kaisar Ming. Jarang menjadi biasa. Beri waktu pada sepasang kekasih yang menentukan ini. Mungkin ini akan menjadi kenangan terakhir mereka berdua. Episode 1743 Kembang Api di Dunia Bawah. Sarapan masih sangat hangat, dan tidak ada yang mengganggu Anda. Keterampilan memasak Ye Chen masih bagus, Chuling makan makanan enak, dan dia juga melihatnya sambil tersenyum, ini yang biasa dia inginkan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang berada di masa-masa sulit dan tidak dapat menahan diri, misi di pundak mereka pasti akan menjadi keinginan yang berlebihan dan terlalu banyak ketidakberdayaan. Setelah melihat terlalu banyak darah dan tulang, saya lelah dan lelah, gejolak di dunia telah mengaburkan niat awal dan menyembunyikan kewajaran aslinya. Makan dengan baik. Ketika dia berpikir, Chuling telah meletakkan mangkuk dan sumpit, dan meregangkan dengan keras, enak makan. Bagaimana kalau jalan-jalan? Ye Chen menatap Chuling dengan tatapan senyum. Ayo pergi. Chuling tersenyum manis, lalu bangkit, dan mengulurkan tangannya untuk pertama kalinya, tangannya sangat hangat. Keduanya berjalan di sekitar jalan yang ramai sebelum meninggalkan kota hantu. Pertama pergi ke Gunung Jieming, tetapi gagal melihat Di Huang. Ye Chen juga memikirkannya, Di Huang tidak melihatnya, dia punya rencananya sendiri, dan ketika saatnya untuk bertemu, dia akan bertemu dengannya, dan itu tidak masalah. Meninggalkan Gunung Jieming, keduanya berjalan di langit tanpa batas. Ada juga banyak pemandangan di dunia bawah, dan kota hantu hanyalah puncak gunung es. Meskipun suasana di dunia bawah menyedihkan, ia memiliki pesona yang tak ada bandingannya di dunia bawah. Setelah tinggal lama, orang-orang secara bertahap terbiasa dengannya. Tempat seperti apa kampung halaman kita di kehidupan sebelumnya? Itu adalah gunung dan sungai yang besar, dengan pegunungan, air, dan hutan. Mereka seperti sepasang dewa dan dewa, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan sebuah tempat disebut Dacu menjadi kisah cinta jarak jauh. Mereka juga seperti turis, berjalan bergandengan sepanjang jalan. Setelah melewati pegunungan hantu dan dataran luas, dia juga berhenti di depan sungai yang bergulung untuk melihat ke Laut Sura. Ada jejak kaki dua orang di banyak tempat, dunia bawah sangat luas dan tidak terbatas, Anda dapat pergi kemanapun Anda pergi, tidak ada arah, dan Anda bermain di dunia bawah. Butuh setengah bulan untuk pergi, dan ketika saya kembali, hari sudah malam.
Keduanya memiliki hubungan romantis, dia berjalan di seberang jalan dengan punggungnya, dan terkadang berlari dengan liar, berbalik beberapa kali setelah menyelesaikan pekerjaan. Semua orang di jalan menggerakkan mulut mereka, ekspresi mereka luar biasa. Saya tahu kalian berdua bersama, tetapi Anda tidak perlu menunjukkannya sepanjang hari. Kenapa? Ini belum berakhir sampai aku menyiksa semua hantu sampai mati. Ye Chen mengabaikannya, aku akan menggendong menantu perempuanku, itu di jalanmu, jika kamu memiliki menantu perempuan, bawalah. Tidak ada yang menghentikan Anda. Apakah lembut? Saat Ye Chen gemetar, Chu Ling berbisik di telinganya, dan pipinya memerah lagi. Ye Chen menyeringai, kedua roti kukus itu sangat lurus, tidak bisakah mereka lunak? Mendengar hal itu membuat hatinya tergelitik. Chu Ling terkikik, dan tawa itu jelas dan jelas, menyebar ke seberang jalan. Setelah kembali ke taman kecil, mereka berdua melayang ke atap. Menatap Misty, itu redup dan gelap, dan saya tidak bisa menghilangkan kabut, dan saya tidak bisa melihat langit berbintang, dan saya tidak bisa melihat bintang-bintang. Apakah kamu ingin menonton kembang api? Ye Chen tersenyum ke samping. Kembang api. Chu Ling mengangkat matanya, dengan ekspresi agak heran. Ye Chen tersenyum, memutar jarinya, dan menggosoknya dengan ringan. Segera, seikat kembang api naik ke langit, mekar dengan bangga di langit, seperti bunga berwarna-warni, menari seperti kupu-kupu berwarna-warni. Dunia bawah redup, dan kembang apinya luar biasa indah. Chu Ling mengangkat pipinya, matanya kabur, dan dia terpesona olehnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan batu gioknya dan menyentuh langit kembang api yang indah tampak jauh, tetapi tampaknya dalam jangkauan. Saat ini, hati wanita itu, seperti kembang api, bermekaran di seluruh langit, ini pertama kalinya saya melihat bunga yang begitu indah. Gambar itu seperti mimpi, dan semua orang di kota hantu itu mengangkat kepala mereka, terutama para wanita, yang mata indahnya kabur. Kembang api di seluruh langit sangat mirip dengan kehidupan seseorang. Kelihatannya cantik, tapi cepat berlalu, sublimasi sangat dekat, dan tirai berakhir redup, tidak meninggalkan jejak di dunia. Ini sangat romantis. Beberapa jenderal dunia bawah tanah tua meletakkan tangan mereka di tangan mereka, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen dan yang lainnya di atap dari jarak jauh. Biarkan aku mengatakannya. Apakah Huang Guming memiliki begitu banyak trik? Lihatlah tubuh manusia, teknik menggoda ini sangat bagus. Rasanya aneh menyalakan kembang api di dunia bawah. Bukankah itu indah? Di atap, Ye Chen tersenyum hangat. Chu Ling tersenyum manis, pipinya yang indah jatuh di bahu Ye Chen, dan dia dengan bodohnya menunjuk ke langit dengan jari-jarinya. Ketegangan sebelumnya hilang, kembang api pertama mekar untuknya dan akan terukir secara permanen dalam ingatanku. Tiba-tiba, seberkas cahaya abadi muncul, melewati kehampaan dan kehampaan. Cahaya surgawi, yang berasal dari Gunung Jieming, dikorbankan oleh Di Huang, dan memasuki bagian tengah alis Chu Ling, membuka blokir ingatannya. Tubuh halus Chu Ling bergetar, dan ingatan kuno kembali. Namanya Chu Ling, penguasa puncak Yunfei, Tuan Ye Chen, dan seorang saudari bernama Chu Xuan, mereka semua mencintai Ye Chen. Kembali, semuanya kembali, masa lalu kampung halaman, suka dan duka Dacu, menguraikan kenangan abadi. Dia masih hidup di dunia bawah, dia telah berada di dunia bawah selama 300 tahun, diajar oleh kaisar, dan bahkan menjadi dewa jembatan Naihe. Semua jenis ingatan terjalin menjadi gambar, ada suka, duka dan rasa sakit, ada surga dan wilayah, dan ada kampung halaman Gritchu. Tapi aku masih ingin melihatnya. Ye Chen tersenyum, seolah dia tidak memperhatikan perubahannya, dia masih melambai, dihiasi dengan kembang api. Chu Linger menoleh dan menatap kosong ke sisi wajah Ye Chen. Wajah itu, tua dan kuyu, telah lama terukir di jiwanya. Dalam sekejap, matanya penuh air mata, tangannya gemetar, dan dia memegang wajah Ye Chen, air mata mengaburkan matanya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen-nya sedang duduk di sampingnya. Ini benar-benar seperti mimpi, lebih ilusi daripada kembang api. Sebelum terbangun dari mimpinya, dia berbaring di pelukannya, mengucapkan kata-kata cinta terakhir di dunia, bertemu di kehidupan selanjutnya, dan melanjutkan hubungan. Setelah bangun dari mimpinya, dia bersandar di sisinya, itu adalah Ye Chen yang sama, menyalakan kembang api untuknya dan tersenyum lembut untuknya. Linger. Ye Chen tertegun, dan ragu-ragu memanggil namanya, air matanya sama menyakitkannya dengan kenangan. Ini aku. Chu Ling tersedak dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen. Aku Chu Linger. Chu Ling tidak bisa menahan tangis, memeluk lengannya, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, pakaiannya basah oleh air mata, dan dia sangat serakah dengarkan detak jantungnya.
Ye Chen tersenyum dengan air mata, Chu-Lingnya akhirnya kembali. Sudah 300 tahun sebelum dan sesudah, reinkarnasi yang sangat besar. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini, dan hatinya semakin tua. Angin gelap bertiup lembut, mengaduk rambut mereka, dan cahaya bulan yang redup mengalir turun, memantulkan dua bayangan miring, saling berpelukan. Waktu seolah membeku saat ini, merekam keindahan dunia. Di luar taman, terlalu banyak orang yang tertegun dan menggaruk-garuk kepala. Situasi seperti apa, menonton kembang api, masih bisa menangis. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa kisah Ye Chen dan Chu Ling berlanjut selama 300 tahun di masa lalu dan sekarang, dan perubahan waktu telah berlalu. Saat kembang api menghilang, seluruh kota hantu menjadi sunyi senyap. Setiap orang telah mempelajari rahasia menjemput gadis dari Ye Chen. Menggoda seorang gadis berarti mengirim bunga, jika Anda tidak dapat mengirim bunga, mari kita nyalakan kembang api, ini akan menjadi semacam pengetahuan, luas dan mendalam. Di dunia bawah tanah yang gelap dan gelap, kembang api yang indah dapat mempengaruhi hati wanita. Trik ini harus dipelajari. Di atap, Ye Chen dan Chu Ling masih di sana, berpelukan, tidak ada yang mau melepaskan, masih ada air mata di sudut mata mereka. Setelah kamu meninggal, Pil City memurnikan Pil Tianji, yang membantuku mencapai tubuh suci. Itu kebetulan, dan aku mengalahkan Kaisar Iblis Langit. Aku menemukan Chu Xuan, dan hampir mati di jembatan Naihe. Saya tidak mengingat saya sampai saya mati. Kali ini, saya telah disegel. Seharusnya beruntung, tapi aku datang ke dunia bawah. Ye Chen mengucapkan setiap kata, suaranya serak, tidak tergesa-gesa, seolah sedang bercerita, dia mengatakannya dengan jelas, tetapi dia menertawakan perubahan hidup. Tahun-tahun sial telah menyiksa Ye Chen sampai hancur. Ada air mata di mata Chu Ling, dan dia terus tercekik. Apa yang dia katakan jelas, tetapi dia bisa membayangkan bahwa dia telah menanggung begitu banyak penderitaan selama perjalanannya. Kamu tidak bisa melihat pelangi tanpa angin dan hujan. Ye Chen tersenyum. Episode 1744 Apakah saya hamil? Malam berangsur-angsur semakin dalam, dengan hanya gumpalan angin yang bertiup lembut. Mungkin dia terlalu lelah, tapi kali ini, dia tertidur, berbaring di pangkuannya, tidur nyenyak, berbicara dalam mimpinya. Chu Ling sedikit tersenyum, dan dengan kelembutan istrinya, dia membelai wajahnya berulang kali, mencoba menghapus rasa sakitnya. Dia tidak akan berpikir bahwa dia akan mati di dunia bawah, dia juga tidak akan berpikir bahwa banyak hal akan terjadi setelah kematiannya. Ada takdir dalam kegelapan, dan setelah 300 tahun, dia bertemu Ye Chen lagi, dan di jembatan Naihe, dia melanjutkan cintanya di kehidupan sebelumnya. Ye Chen-nya adalah pahlawan yang tak tertandingi, baik di surga maupun di dunia bawah, namanya akan selalu menjadi legenda. Kehangatan memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia sangat merindukan masa depan. Mereka akan kembali ke surga, menikah, dan memiliki anak dan cucu. Semuanya akan kembali 300 tahun yang lalu, kembali ke kehidupan sebelumnya di puncak Yunfei, dia masih Chu Ling, dan dia masih Ye Chen-nya. Sudah 300 tahun, dan dia juga rindu kampung halaman dalam ingatannya adalah tujuan hidupnya, dan itu membawa cinta kuno. Dengan senyuman terakhir, dia turun dari atap dan membawa Ye Chen yang sedang tidur ke kamar, masih menatapnya dengan seringai. Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya sedikit, dan menempelkan sentuhan bibir merah di dahinya. Ciuman ini sudah menunggu terlalu lama. Chu Ling. Sebuah panggilan tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Mendengar ini, Chu Ling keluar dari ruangan, hanya untuk melihat sosok berdiri di halaman, bersinar dengan cahaya keemasan, sangat buram, tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas. Ini Di Huang, lebih tepatnya, ini adalah penampilan Dharma Di Huang, tubuh aslinya masih di Gunung Jiming, dan dia datang untuk menemui Chu Linger. Junior Chu Ling, aku telah melihat Kaisar. Chu Ling buru-buru membungkuk, seolah dia tahu itu adalah Kaisar Huang, seolah dia telah melihat wajahnya. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Di Huang, jika bukan karena dia di masa lalu, dia pasti sudah memasuki reinkarnasi, dan dia pasti merindukan Ye Chen bola-balik. Ini adalah leluhur yang sebenarnya, berperang melawan 5 kaisar sendirian, dan mengarang mitos. Kisah cintanya dengan permaisuri Donghua juga merupakan kisah yang bagus, dan masih dipuji oleh dunia, dari generasi ke generasi. Sepanjang jalan, saya juga mendengar Ye Chen banyak bicara, senior ini melatihnya, dan dia bahkan lebih puncak daripada saat dia berada di surga. Apakah itu dia atau Ye Chen, Di Huang adalah seorang dermawan yang hebat. Di Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mengangkat tangannya dengan ringan, menyentuh tubuh Chu Ling. Dalam sekejap, segel di perut bagian bawah Chu Ling juga terangkat.
Culinger mengerutkan kening, dan bisa merasakan ada jiwa di perutnya. Tanpa sadar, dia melihat ke dalam tubuhnya dan menatap perut bagian bawahnya. Melihatnya, dia menutupi mulutnya yang giok, ekspresinya sangat indah, dan dia melihat boneka kecil di perutnya. Tiba-tiba dia tertegun, ada anak di perutnya, apakah saya hamil? Itu benar-benar seperti yang diharapkan Ye Chen, dia hamil, tetapi dia bahkan tidak mengetahuinya, jika bukan karena pemblokiran Kaisar Huang, dia tidak akan mengetahuinya. Lalu, inilah pertanyaannya, anak siapa itu? Dia benar-benar malu melakukan ini sebagai seorang ibu, saya benar-benar tidak tahu siapa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia lesu, mengapa Ye Chen tidak membiarkannya minum, dan mengapa dia mengatakan dia hamil. Dalam sekejap, pikirannya terbuka lebar. Ketika Ye Chen berada di Naihekiao, dia tahu bahwa dia hamil dan bisa melihat boneka kecil itu. Bahkan dia tidak tahu milik siapa anak itu, apalagi dia. Pantas saja, tak heran dia menunjukkan sikap dekaden seperti itu hari itu. Hal ini, bagi pria manapun, akan sulit diterima ketika mengetahui bahwa wanita yang dicintainya tidak mengetahui anak siapa yang dikandungnya. Dia mulai memahami tekanan seperti apa yang dialami Ye Chen. Dia harus bersyukur bahwa Ye Chen mencintainya seperti di kehidupan sebelumnya, dan tidak pernah bertanya tentang kehamilannya dari awal sampai akhir. Tapi dia sangat bingung, dia datang ke dunia bawah, dia tidak pernah berhubungan intim dengan laki-laki, dia masih perawan, bagaimana dia bisa hamil? Memikirkan hal ini, dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan menatap Di Huang dengan ragu-ragu, berharap senior ini akan memberikan jawaban yang akurat. Setidaknya, Anda harus memberi Ye Chen penjelasan, dan Anda harus mencari tahu siapa ayah kandung Anda, jadi Anda tidak bisa begitu saja memiliki bayi dalam keadaan linglung. Ketika kamu datang ke dunia bawah dari surga, kamu sudah hamil. Di Huang mengungkapkan rahasianya, anakmu juga datang ke dunia bawah bersamamu, dan itu disegel olehku selama 300 tahun. Chu Ling tertegun. Setelah beberapa saat, dia hamil saat berada di surga. Itu benar, terlepas dari surga atau dunia bawah, dia hanya tidur dengan Ye Chen, dan anak itu secara alami adalah miliknya. Hal yang memalukan adalah dia ada di surga, dan dia tidak tahu bahwa dia hamil. Dia tertegun selama 3-5 detik sebelum dia menyadari bahwa dia sangat terkejut. Kejutan dan kegembiraan yang tiba-tiba benar-benar membuat orang lengah, air mata menggenang di sudut mata mereka, dan mereka berteriak kegirangan. Jadi, dia akan menjadi seorang ibu, dan dia akan menjadi seorang ayah. Hubungan cinta akhirnya membuahkan hasil, melintasi surga dan dunia bawah, dan bereinkarnasi di kehidupan lampau dan sekarang selama 300 tahun. Perasaan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya merasa tidak nyata. Jika bukan karena Di Huang ada di sini, dia mungkin akan lari ke kamar, membangunkan Ye Chen, dan kemudian memberitahunya kabar baik. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Di Huang menatap Chu Ling dengan tenang. Chu Ling, yang masih gembira, terkejut sesaat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan untuk Di Huang dengan kekuatan supernatural yang begitu besar. Di Huang tetap diam, dan menjentikkan tangannya lagi, seutas kesadaran ilahi tenggelam ke dalam lautan ilahi Chu Ling, dan semua yang ingin dia katakan terkandung dalam untaian kesadaran ilahi itu. Chu Ling membacanya, wajahnya langsung memucat, dan dia mundur selangkah, tubuhnya yang halus juga gemetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Senior, mengapa demikian? Chu Ling menatap Di Huang, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata, dia telah mengalami kesulitan, dia telah terluka dan berlubang, mengapa dia harus menyiksanya seperti ini? Dia membutuhkan malapetaka ini sebelum dia dapat menjalani 6 reinkarnasi. Di Huang berkata, di seluruh dunia bawah, hanya aku yang berhasil menembus celah itu, dan aku tahu kengeriannya lebih baik daripada orang lain. Tidak, dia akan hancur. Chu Ling menggelengkan kepalanya, masih mundur, air mata berlinang, mengalir di seluruh pipinya. Tapi dia harus mati dalam keadaan pingsan. Di Huang menghela nafas. Mengapa kamu memilihku, Junior? Benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu adalah cintanya, tidak ada yang lebih cocok dari kamu. Di Huang menghela nafas, meskipun metode ini kejam, itu bisa menyelamatkannya dan membantunya, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa kembali ke surga. Dia mengatakan bahwa itu adalah pengalaman terakhir untuk Ye Chen. Bantuan Chu Ling dibutuhkan, dan dia hanya bisa membantu, dan tidak ada orang lain yang bisa. Ujian itu, untuk Ye Chen, akan sangat kejam. Dia memberi mereka banyak waktu karena dia ingin mereka menjalani kehidupan biasa, karena jalan di depan akan sangat sulit pasti. Selalu ada kenangan indah untuk sepasang kekasih yang bernasib sial ini.
Air mata menggenang di mata Chulinger, dan wajahnya penuh dengan air mata. Niat baik dari generasi leluhur, dia secara alami memahaminya, dan dia mengetahuinya dengan baik. Dia tidak menyakitinya, tetapi membantunya. Pilihan ada di tangan Anda, dan saya tidak akan memaksanya. Di Huang menghela nafas, dan Dharma secara bertahap menjadi ilusi sampai menghilang menjadi ketiadaan. Junior, mengerti. Chuling tersedak, air mata mengalir seperti hujan. Ketika aku kembali ke surga suatu hari nanti, aku akan menjelaskan kepadanya secara pribadi. Di atas langit, kata-kata berkabut di Huang kembali. Di taman, hening lagi, dan ratapan hantu juga diam. Chuling berdiri dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti patung es. Tidak sampai embusan angin datang, tubuhnya yang halus bergetar, dia dengan lembut membelai perut bagian bawahnya, dan memandangnya dan anak Ye Chen. Ada kegembiraan dalam keterkejutan, dan kesakitan dalam kegembiraan. Tuhan telah memberikan harapan, tetapi juga disertai dengan kematian, agar orang miskin bisa melewatinya. Dan dia, akan menjadi bilah cahaya dingin di tangan Tuhan, akan menembus dadanya, menyakitinya sampai mati. N. Episode 1745 Yao dan Sun. Ketika Ye Chen bangun, pagi-pagi sekali, dunia bawah gelap, dan ada sinar cahaya redup miring di wajahnya. Berjalan keluar dari pintu, apa yang saya lihat adalah pemandangan yang hangat. Di depan kompor, Chuling berdiri dengan anggun, mengenakan syal dan memotong sayuran, seperti seorang istri yang berbudi luhur sedang memasak sarapan untuk suaminya. Angin bertiup lembut, menyisir rambutnya, damai dan anggun. Gambar itu enak dipandang, dan Ye Chen sedikit mabuk menontonnya. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia tidak makan makanan yang dia masak. Berjalan terlalu jauh, masa lalu kabur selama bertahun-tahun, dan kelembutan yang buruk dalam ingatan juga merupakan perubahan. Segera, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, Chulinger dibebaskan, dan sudah waktunya untuk kembali ke surga, dan dia sangat merindukan masa depan. Kamu sudah bangun. Chulinger melihat ke samping dan tersenyum manis. Kamu sangat cantik saat ini. Ye Chen tersenyum. Cuci tanganmu dan makan. Chuling tersenyum lembut. Sarapannya sangat hangat, dan Ye Chen seperti hantu kelaparan, mengambil nasi, melahapnya, dan menyapu makanan di atas meja. Chuling tersenyum, sedikit dibuat-buat, dan masih ada sedikit kabut di matanya, berharap dia bisa membuatkan sarapan untuknya setiap hari. Pada saat ini, dia hampir mengatakan bahwa anak dalam kandungannya adalah milik Ye Chen, tetapi dia menahan diri dan ingin menangis. Kenapa kamu tidak makan? Ye Chen mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Makan. Chuling menundukkan kepalanya dan menyeruput sup ikan pahit. Segera, seberkas angin bertiup, dan seorang pemuda berambut ungu muncul. Dia memakai topeng, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya, hanya matanya yang sedalam langit berbintang, penuh langit dan bumi, dan tak terbatas. Ye Chen memiringkan kepalanya dan mengamati ke atas dan ke bawah, dia tidak bisa menghancurkan darahnya, dan dia tidak bisa melihat kultivasinya, dia hanya tahu bahwa dia misterius dan menakutkan. Aku mengganggumu. Pemuda berambut ungu itu berbicara, kata-katanya datar, dan tidak ada satu gelombang pun di mata tenang Gujing. Siapa kamu? Tanya Ye Chen, meletakkan mangkuk dan sumpit. Namaku, Yao Shun. Pemuda berambut ungu itu berkata dengan enteng. Yao Shun. Ye Chen mengangkat alisnya, dan setelah memikirkannya selama 1 atau 2 detik, dia sangat yakin bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dunia bawah benar-benar Crouching Tiger, naga tersembunyi, keberadaan menakutkan lainnya. Aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini, kata Ye Chen. Datang dan jemput istriku, kata Yao Shun, menatap Chuling. Istri. Ye Chen mengerutkan kening, dan juga menatap Chulinger. Jelas, istri yang disebutkan Yao Shun adalah dia. Melihatnya, Chuling bangkit, tetapi tidak berani menatap langsung ke matanya, menggigit giginya dengan ringan. Ye Chen, maafkan aku. Mengapa kamu mengatakan aku minta maaf? Mata Ye Chen tidak melihat ke samping. Aku mengandung anaknya. Chuling menunduk. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Ye Chen tersenyum lembut. Maaf, aku lebih mencintainya dalam hidup ini, bisik Chuling, meraih lengan Yao Shun, berbalik dan berjalan keluar dari taman. Banyak omong kosong. Ye Chen maju selangkah, seperti hantu, menghalangi jalan mereka berdua, meluncurkan aura pembunuh. Aku tidak mencintaimu lagi, percaya atau tidak, kata Chuling. Apakah dia memaksamu? Ye Chen mengabaikan Yao dan Sun, hanya menatap Chuling, matanya setajam pedang. Dengan senior di Huang di sini, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani mengancam kita. Jika itu masalahnya, maka biarkan dia menghilang. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan auranya langsung mencapai puncaknya.
Dan diam, sedingin es, dan dunia juga membeku es. Hubungan di masa lalu sudah berakhir, mudah untuk berkumpul dan pergi, kenapa repot-repot? Nada bicara Chuling acuh tak acuh, dan dia melangkah ke depan Yao Sun. Saat kata-kata itu jatuh, pedang surgawi terwujud di tangannya, berdentang dan bergerak, lalu terangkat sedikit, bilahnya menunjuk langsung ke Ye Chen. Tubuh Ye Chen bergetar, dan matanya dipenuhi air mata dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengaburkan penglihatannya. Ini adalah pertama kalinya dalam 300 tahun kehidupan sebelumnya, dia mengarahkan pedang ke arahnya, dan meskipun dia belum menikamnya, jantungnya tertusuk seperti pisau. Matanya kejam dan acuh tak acuh, seperti pedang di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin, membunuh, sangat dingin. Chuling, apakah kamu akan membunuhku? Kata-kata Ye Chen tercekik dan serak, momentum puncaknya menghilang dengan pedangnya. Aku adalah istri Yao Shun, dan dia adalah ayah dari anakku. Jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Kata-kata Chuling dingin. Aku tidak percaya. Dengan air mata di mata Ye Chen, dia berjalan perlahan, menabrak pedangnya dan menusuk dadanya. 1 inci, 2 inci, 3 inci, langkahnya tidak pernah melambat. Setiap kali dia melangkah maju, pedang peri itu menusuk satu titik hingga ujung pedang itu menembus dari belakangnya, meneteskan darah keemasan. Karena kamu dan aku dipisahkan oleh pedang, maka aku akan mendekat. Dia tidak berhenti sampai ujung pedang, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, menatap Chuling dengan air mata mengalir di pipinya. Wajah, dan ada darah di mana-mana. Bahkan jika kamu menghentikan orang-orangku, kamu tidak bisa menghentikan hatiku, kata Chuling dengan acuh tak acuh, menatap mata Ye Chen tanpa emosi. Bahkan jika itu Wuxin, kamu milik Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya yang berlumuran darah, dan perlahan menyentuh pipi Chuling. Apa gunanya memiliki boneka? Chuling memarahi dengan dingin, dan tiba-tiba mencabut pedang peri tanpa ragu-ragu. Darah menyembur tipis, mengejutkan, Ye Chen melangkah mundur, terhuyung-huyung, setengah berlutut di tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Kekuatan pedang Zundi begitu tirani, niat membunuh hilang. Chuling tetap diam, mengambil Yao Shun di lengannya, dan berjalan keluar dari taman kecil selangkah demi selangkah. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke arah Ye Chen. Di belakangnya, Ye Chen seperti patung yang diukir di batu, membiarkan angin mengamuk, tidak bergerak, hanya darah dan air mata yang menetes, memercik ke seluruh tubuh suci. Rambut hitam yang berantakan menutupi separuh wajahnya, dan dengan daun yang berguguran, gumpalan berubah menjadi seputih salju, diwarnai dengan perubahan kehidupan. Rasa sakit semacam itu lebih kejam daripada Ling Qi, dan pikirannya juga bingung, di ambang kehancuran, dan dia ingin menelannya. Di luar taman, seseorang datang, dan itu adalah Zhao Yun. Melihat pemandangan ini, dia buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan meletakkannya di bahu Ye Chen. Apa yang terjadi? Zhao Yun mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi. Ye Chen tersenyum, sedikit gila, seperti orang gila. Di luar kota hantu, wajah Chuling pucat, tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali, matanya yang indah tidak lagi acuh tak acuh, dan dipenuhi dengan air mata kristal. Inilah yang diminta di Huang untuk membantunya, biarkan Ye Chen menyaksikan dengan matanya sendiri, dorong dia ke jurang maut, semakin dalam lukanya, semakin baik. Ya, ini adalah drama besar, dimainkan untuk Ye Chen untuk membantunya berubah menjadi nirvana lagi di tengah keruntuhannya. Kejam, memang kejam, rasa sakitnya menusuk hati. Seperti yang dikatakan Chuling, dia telah melalui kesulitan dan telah terluka serta berlubang. Pukulan ini tidak diragukan lagi menghancurkan. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa menahannya, apakah itu akan runtuh atau nirwana, ini adalah malapetaka cinta, dan itu lebih menakutkan daripada kaisar dengan cara ekstrim. Hatinya lebih sakit dari Ye Chen. Dia adalah anaknya, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Alih-alih mengatakannya, dia ingin menggunakannya sebagai pisau tajam dan menusuknya ke dadanya. Di dalam kandungan, anak mereka menangis keras, seolah merasakan sakit orang tua, serta ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Chuling menutupi Yuko, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis. Dia tidak perlu berbalik untuk melihat, dia tahu bahwa rambut Ye Chen sudah putih, mencengkeram dadanya, menggeram kesakitan, seperti hantu yang melolong. Senior, hapus ingatannya. Biarkan dia lupa, jangan biarkan dia menderita lagi, Chuling hampir memohon. Ucapan ini untuk Yao dan Sun, yang disebut Yao dan Sun adalah tubuh Dharma Kaisar Huang, yang menutupi wajah aslinya dengan topeng. Dia perlu mengalaminya sendiri. Ini adalah penderitaan yang harus dia lalui. Jika dia tidak bisa keluar dari malapetaka cinta ini, dia tidak akan bisa melewati 6 reinkarnasi.
Di Huang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sebagai senior, dia tidak tahan. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Chuling menatap Di Huang dengan penuh harap. Sampai. Tidak ada lagi Chuling di matanya, sampai dia benar-benar melepaskan. Di dalam hatinya, maka pahala dan kebajikannya akan dianggap lengkap.